Jakarta, CNN Indonesia. Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap pimpinan Front Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Syihab selama 20 hari ke depan terhitung sejak Sabtu tanggal 12 bulan 12. Habib Rizik ditahan sebagai tersangka penghasutan dan pelanggaran protokol kesehatan. Habib Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP. Ancamannya maksimal 6 tahun penjara. Pihak Rizik, khususnya FPI, tak habis pikir. Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, menilai kepolisian terlalu memaksakan kehendak. Sebab jerat untuk Habib Rizik berbeda dengan sangkaan kepada 5 tersangka lainnya dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, juga mempertanyakan motif kepolisian menjerat Habib Rizik dengan 2 pasal tersebut. Ia bahkan menilai 2 pasal tersebut merupakan pasal pesanan. Tiba-tiba dalam konteks kerumunan massa, di mana letak perbuatan Habib Rizik yang terkait dengan pasal 160, ujar Muzakir saat dihubungi cnnindonesia.com pada hari Senin. Muzakir menjelaskan pasal 160 KUHP pada intinya adalah tindakan provokasi atau menggerakkan orang untuk berbuat jahat. Menurut dia, kepolisian harus membuktikan terlebih dahulu kejahatan yang disangkakan itu. Ia mempertanyakan keterkaitan pemeriksaan kasus kerumunan massa dengan pasal penghasutan tersebut, sebab menurutnya tidak ada unsur kejahatan dari ajakan tersebut. Kalau terkait pemeriksaan kerumunan massa, di mana letak memprovokasi orang untuk berbuat jahat atau melakukan perbuatan pidana, tutur Muzakir. Muzakir juga sepakat dengan pernyataan Sugito yang menyebut bahwa kepolisian memaksakan kehendak untuk menjerat Habib Rizik. Terlebih menurutnya, jika kasus kerumunan massa itu menyangkut pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Menurut Muzakir, jika memang kasus yang menyerat Habib Rizik terkait dengan pelanggaran kerumunan massa di tengah pandemi, maka hal itu sudah tidak dapat ditindaklanjuti. Sebab dalam perkara itu, Habib Rizik sudah membayar denda kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Habib Rizik diketahui sudah membayarkan denda sebesar 50 juta kepada Pemprov DKI lantaran melanggar ketentuan mengumpulkan massa saat PSBB Jakarta. Kalau sudah dibayar denda, menurut saya perkara itu sudah selesai. Kalau masih diproses lagi, namanya dalam bahasa hukum nebis in idem. Artinya satu perkara yang sudah selesai dan diselesaikan, kemudian diproses kembali. Itu namanya perbuatan yang dilakukan dengan 2 pelanggaran hukum. Padahal teorinya tidak boleh, ujar Muzakir. Muzakir juga mempertanyakan motif kepolisian yang menjerat Habib Rizik dengan pasal-pasal tersebut. Ia curiga polisi tidak memahami aturan-aturan hukum yang berlaku. Kita pertanyakan pokoknya di situ, kalau polisi tidak memahami hukum seperti itu, tiba-tiba memaksakan diri, ini motifnya polisi itu apa? Jelas Muzakir.